1.4 Budaya Positif. Saya Heru Manikmati, calon guru penggerak dari SD Petunjungan 01. Berikut ini adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya adalah sebagai seorang guru yang menuntun murid di sekolah sebaiknya harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan disiplin di sekolah. Keterkaitan antar materi dari modul 1.1 sampai modul 1.4 ini sangat erat kaitannya dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. Budaya positif dilaksanakan sesuai dengan tujuan akhir pendidikan, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Filosofi menurut pemikiran KHD. Pendidikan sejatinya menuntun anak menjadi manusia merdeka sesuai kodrat alam dan zaman. Pendidikan diibaratkan sebagai petani, sekolah ibarat lahan sawah, siswa ibarat benih padi. Tugas guru menuntun tumbuhnya benih padi siswa dengan merawat, menjaga, menumbuh kembangkan mereka. Pendidikan berdasar pada trilogi pendidikan, yakni Ingarto Tulodo, Ingmadia Mangunkarsa, Tutpuri Handayani. Nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak itu sendiri yakni berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif. Peran guru penggerak itu sendiri yakni menjadi pemimpin belajar, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaboratif, menjadi coach bagi guru yang lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. 1.3 Visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah representasi visual guru akan masa depan murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Visi ini dapat terwujud dengan adanya kolaborasi antar beberapa pihak yang terkait dengan menerapkan paradigma IA melalui prakarsa perubahan dengan tahapan Bagja. 1.4 Budaya Positif. Maka melalui tahapan Bagja ini akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang dikenal dengan budaya positif itu sendiri, yang nantinya dapat menimbulkan rasa keamanan, kenyamanan pada murid selama proses pembelajaran tersebut. Jadi kesimpulannya adalah pentingnya seorang guru penggerak di mana harus memahami nilai dan peranannya menjadi guru penggerak, mewujudkan pendidikan yang sesuai filosofi KHD, yakni berpihak pada murid agar sesuai profil pelajar Pancasila. Tentunya dengan perencanaan sebuah visi guru penggerak yang jelas, dengan prakarsa perubahan IA melalui metode Bagja, sehingga harapannya mampu menciptakan budaya positif untuk ekosistem di sekolah yang lebih baik. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep dalam modul 1.4 ini, yakni yang pertama, disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan bertanggung jawab anak dan menumbuhkan kesadaran diri anak berdasarkan nilai-nilai kebajikan, berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, ujian, atau hukuman. Kedua, teori motivasi perilaku manusia. Di antaranya ada motivasi ekstrinsik, yaitu mendapatkan kenyamanan dan hukuman, serta mendapatkan imbalan, hadiah, atau penghargaan dari orang lain.
Dan yang kedua yaitu motivasi intrinsik, menjadi diri mereka yang diinginkan dengan penghargaan diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga, hukuman dan penghargaan. Hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan dengan menciptakan identitas gagal. Sedangkan penghargaan adalah bentuk pengendalian seseorang dengan suatu benda yang dibuat dengan persyaratan. 5. Posisi kontrol guru. Menghukum, membuat seorang merasa bersalah, teman, memantau, manajer. Kebutuhan dasar manusia. Nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi, di mana penerapannya ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Yang kedua, adakah hal-hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan? Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan, ternyata penghargaan sendiri dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Yang ketiga, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Perubahan yang terjadi setelah mempelajari modul ini adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah posisi membuat merasa bersalah atau menghukum. Seharusnya saya memposisikan sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang keempat, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani kasus pada siswa kelas 2 yang teriak-teriak dan mendorong temannya karena merasa telah difitnah. Hal ini sangat bertentangan erat dengan keyakinan kelas. Dan saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yang kelima, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik tentunya menurut saya adalah sudah memulainya munculnya motivasi intrinsik pada diri murid saya untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru harusnya adalah sebagai manajer. Yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol. Posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu setelah mempelajari modul ini? Posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang?
Sebelum pelajari modul ini, posisi kontrol yang saya sukai sebagai guru membuat merasa bersalah, sehingga peran saya saat itu selalu diliputi rasa bersalah karena membuat murid tidak nyaman ketika mereka berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang baik dan efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid saya. 8. Sebelum pelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahapan mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikannya? Saya sebelumnya pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu validasi tindakan yang salah, di mana dalam hal ini saya hanya menanyakan tentang apakah perbuatan tersebut salah bagi mereka dan kira-kira kesalahan apa saja yang telah mereka berbuat. Yang kesembilan, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal yang perlu dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua, murid, agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga dilakukan di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau dimanapun mereka berada. Demikian dari saya, terima kasih. Semoga dapat menginspirasi guru-guru yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.